Hai sahabat YouTubers, jumpa lagi dengan channel kita yang nggak penting ini. Karena yang penting tidak dipentingkan, maka carilah yang terpenting bagi Anda. Kita sambut dulu intro kita. Oke, jadi sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membantu teman-teman untuk bagaimana caranya supaya jadi YouTuber pemula. Jadi YouTuber pemula itu kita harus memang berpikir ya. Pertama kita harus mikirin buat channelnya dulu. Yang kedua, kita harus mikirkan konten apa. Yang ketiga, setelah kita tahu konten apa, kita harus buat videonya bagaimana. Itu yang dasarnya. Kalau detailnya nanti saya akan buat video terpisah lagi ya di video berikutnya. Nah, yang perlu diketahui adalah semua YouTuber pemula itu mungkin ya, nggak semua sih, mungkin tidak membaca peraturannya dengan baik. Karena kenapa di dalam peraturan YouTube itu sudah jelas dijelasin ya. Jadi pembuatan kontennya itu harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan dari YouTube. Nah, kebijakan dan peraturan komunitas YouTube itu apa gitu loh. Yang pertama, tidak mengandung unsur kekerasan. Yang kedua, tidak mengambil video-video orang lain. Yang ketiga, tidak menggunakan video-video dari sosial media yang lain, ya kan? Yang keempat, tidak terkena copyright ataupun klaim hak cipta. Itu dasarnya. Jadi itu dasarnya jadi YouTuber pemula dulu. Nah, setelah itu baru kita pelajarin yang namanya CEO ya, Search Engineering Optimal. Jadi itu kita harus menyesuaikan pelarasan dari video, thumbnail, judul dengan deskripsinya. Jadi itu harus satu laras atau satu apa ya, kita bilang harus ada kata kunci yang memang dari videonya, thumbnailnya, terus judulnya dengan deskripsinya harus ada kata kunci yang memang mengatur video itu supaya memang seperti itu gitu loh. Misalnya contoh, kita mau buat video komedi ya. Nah, komedi itu berarti kita harus memiliki kata kunci komedi. Ya kan? Jadi videonya komedi, judulnya ada komedi, thumbnailnya juga ada unsur komedinya, terus description-nya harus dijelasin yang namanya komedinya apa. Ya. Oke, jadi itu sekilas yang namanya YouTube pemula supaya teman-teman tidak salah. Nah, ada yang masuk ke Instagram saya, terus di Facebook saya juga, terus ada juga yang langsung chat ke ini. Karena di link description ada tertulis nomor ataupun Instagram saya, jadi bisa langsung tanya ke sana. Nah, dalam beberapa hari ini, dalam seminggu ini, saya banyak terima dari teman-teman. Ada yang udah kena dismonet, ada yang baru mau mengajukan monetisasi, ada masih baru subscribernya kecil, terus bagaimana supaya naik jam tayang dan segala macam, banyak sih. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, buat YouTube itu gampang-gampang susah sebenarnya. Pas di timingnya bagus ya viewer kita oke gitu loh. Nah, tapi bisa kita atur ya, kita bisa atur sendiri itu. Jadi aturnya caranya begini, buatlah skala penayangan video Anda supaya subscriber Anda itu menanti dan menanti video berikutnya gitu. Ya. Jadi buat ya, misalnya Anda akan buat video itu satu minggu sekali, kok 1 bulan terlalu lama ya. 1 minggu sekali, atau 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 3 kali, terserah. Pokoknya intinya adalah
kita harus buat skala penayangan video kita itu sesuai dengan jadwal. Ya, jangan dirubah-rubah, jangan diganti-ganti. Ya, kalau kayak saya itu kan di channel ini cuman tayang video itu 1 minggu sekali. Jadi saya akan kumpulin bahan-bahannya untuk yang akan kita sharekan kepada teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman udah ngerti ya, YouTuber pemula itu yang pertama adalah buat channel dulu. Setelah buat channel, pikirkan mau buat konten apa. Yang ketiga, perekaman videonya, pengeditingnya. Terus yang keempat, yang harus dioptimalkan adalah dari video, thumbnail, judul, description, dan tag yang terakhir. Ya, tag sebanyak-banyaknya sesuai dengan description-nya atau judulnya atau thumbnail-nya. Jadi itu harus ada satu kolom dari atas sampai bawah itu harus ada kata kunci yang sama. Oke. Nah, jadi YouTuber pemula harus bisa mengejar 1000 jam 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu syarat pertama. Nah, sekarang YouTube sudah memberikan kemudahan bagi konten kreator ya. Memberikan kemudahan kepada konten kreator tidak usah mengejar 1000 sama dan 4000 jam tayang tapi bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana? Kan gitu kan? Bagaimana caranya? Jadi YouTube sudah membuat satu sistem baru yaitu video short, video pendek ya yang berdurasi itu sekitar 1 menit. Jadi video short itu yang dibuat harus original ya, harus original, maksudnya itu original itu memang video kita buat sendiri, bukan diambil dari sosial media yang lain ya. Nah di channel YouTube yang nggak short juga sama ya, itu kebijakan dari komunitas YouTube. Oke, jangan melanggar itu. Nah kalau kita mau ikut short video, nah kan short video itu kan sekarang basic baru, produk baru pada YouTube. Nah, produk baru ini tidak tergantung pada aksen, ya, tidak tergantung pada aksen karena dia sudah bisa langsung memberikan insentifnya kepada konten kreator. Ya, kenapa? Karena dia bisa dikirimkan lewat email untuk notification-nya, tapi ya tetap juga harus memiliki AdSense. Kalau yang pertama itu kan aksennya itu karena harus ada iklan, ya kan? Nah, yang video short ini nggak perlu ada iklan dan itu akan dilihat dari performa dari videonya dengan viewernya. Nah, yang mau ikut video short ini, kamu harus bisa mengikuti syarat-syaratnya dulu ya. Syaratnya adalah yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, videonya harus original yang kamu buat sendiri. Bukan video yang diambil dari sosial media yang lain. Ingat ya, jangan diambil dari video orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, yang kedua, sudah mengupload video lebih kurang 180 hari. 180 hari kalau dikalikan berarti sekitar 6 bulan. Ya, kita hitung rata-rata 1 bulan 30 hari. Karena di Februari kan dia 28 ya, tambah 2 hari ya. Ya, 30 hari kali 180 bagi 3 berarti sekitar 6 bulan. Jadi yang teman-teman yang baru-baru mau mengikuti short video, silakan mulai sekarang. Karena hadiahnya cuma nggak tahu ya nantinya diperpanjang atau tidak. Yang saya tahu informasinya itu dia YouTube menyediakan uang sebesar 100.000 dolar Amerika atau sebesar saya hitung sendiri lah ya. Jadi konten kreator itu akan dibagi hadiah dari mulai 100 dolar sampai dengan 10.000 dolar. Nah, jadi teman-teman, ayo yang belum buat short video silakan langsung buat. Ya, setelah nonton video ini bisa buat short video langsung. Durasinya nggak banyak, nggak susah sih, lebih gampang buat short video kayaknya
daripada kita harus memikirkan konten-konten untuk channel utama. Nah, syarat ketiga, mematuhi aturan YouTube. Aturan YouTube ya tetap ya, komunitas YouTube, tidak ada kekerasan, tidak ada ini dan bla bla bla, tidak, yang pastinya harus tidak memiliki klaim hak cipta ataupun kena copyright. Oke. Yang keempat, kalau dia ambil video orang lain, pintar-pintar lah, ya kan? Tapi ya kita nggak ajarin itu ya. Tapi tidak boleh ada watermark ataupun tanda-tanda lain di dalam videonya, ya. Tapi saya nggak tahu nih kalau diambil dari belum ada informasi bahwasannya kalau diambil videonya sendiri yang dari YouTube, itu yang nggak tahu, belum tahu nih. Pada dasarnya memang tidak ada boleh watermark. Watermark itu ya seperti ada lambang lain ya, ada lambang lain seperti lambang TikTok kah, Hello kah, yang lain lah. Pokoknya tidak boleh ada watermark merek lain selain YouTube. Oke, nomor 5, di negara mana saja yang bisa mendapatkan bonus-bonus yang saya bilang tadi itu short video. Nah, Indonesia termasuk 10 besar di dalam daftar pembagian hadiah untuk $100.000 Amerika. Jadi kita termasuk negara yang diperbolehkan untuk melakukan short video di YouTube. Jadi ayo teman-teman, jangan ketinggalan, secepat-cepatnya buat short video sebanyak-banyaknya sampai minimal 180 hari. Oke. Yang keenam, syaratnya harus memiliki akun AdSense. Ya, harus memiliki akun AdSense yang supaya bonus atau hadiahnya itu bisa dikirim ke AdSense kita. Nah, kalau kita nggak punya AdSense, duitnya kan nggak bisa diambil, kan gitu. Kan nggak mungkin dikirim pos dari sana kemari toh. Nah, jadi teman-teman harus memiliki AdSense masing-masing. Kalau sebelumnya sudah punya AdSense, boleh langsung ditautkan ke short videonya. Nanti akan diberitahu bagaimana caranya untuk mendaftarkan AdSense di short video setelah Anda melewati syarat kedua tadi, sudah mengupload video lebih kurang 180 hari. Oke? Jadi teman-teman harus memiliki AdSense, tidak boleh ada watermark, harus original, harus mengupload video 180 hari sebelumnya, dan juga tidak melanggar peraturan YouTube standarnya. Oke? Jadi teman-teman, silakan buat langsung cepat video shortnya. Nah, di dalam penguploadan video shortnya untuk YouTube ada prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Nah, ini saya akan sedikit menjelaskan prosedur untuk penguploadan video atau pembuatan video short di YouTube. Yang pertama, prosedurnya Anda akan menerima email ataupun pemberitahuan dari YouTube kalau Anda sudah memenuhi syarat yang saya sebutin tadi. Yang pertama adalah videonya original, yang kedua adalah sudah mengupload video 180 hari sebelumnya. Oke. Nah, terus prosedur kedua, setiap video short yang sudah diakui atau disetujuin, maka akan dihitung setiap bulannya di setiap tanggal 8 sampai 10 atau 11. Jadi setiap bulannya setelah dihitung setiap bulannya ya. Jadi kalau misalnya kita buat video di bulan ke-7, jadi yang dihitung itu dari bulan 6. Bulan 6 dihitung sama YouTube, performa Anda, video Anda itu seberapa banyak, nanti akan dihitung penontonnya atau viewernya, dan dihitung nanti bonusnya akan dikirim langsung ke AdSense kita di bulan ke-7 ke-8. Nah, seterusnya ya, yang bulan 7 akan dikirim bulan 8. Yang bulan 8 akan dikirim bulan ke-9 gitu ya.
Nah, hadiahnya tidak akan pernah sama dari bulan pertama, kedua, ketiga sampai selanjutnya tidak akan pernah sama. Karena apa? Karena harus melihat performanya dari video short Anda. Semakin banyak viewernya, semakin baguslah dia. Kalau tiba-tiba dia bulan kedua, bulan ketiga penontonnya sedikit, ya apa boleh buat kan gitu. Ya hasilnya juga sedikit. Nah, pokoknya intinya adalah kamu harus mengikuti syaratnya dulu. Oke. Yang ketiga, setiap bonus yang sudah dihitung sama YouTube, kamu wajib mengklaim maksimal sampai tanggal 25 di setiap bulannya. Kenapa? Karena sudah tanggal 26, YouTube akan menghapus semua data-datanya untuk tidak dipenuhi di servernya. Jadi teman-teman, setiap tanggal 25 akhir itu adalah tanggal terakhir untuk mengklaim hadiah Anda. Jadi kan tanggal 8, 9 sampai 10 itu dihitung. Tanggal 11 sampai 24 kamu sudah bisa mengklaim bonus masing-masing ya. Jadi jangan sampai kamu kelupaan. Kelupaan itu akan dianggap hangus sama YouTube. Jadi kamu nggak bisa klaim lagi. Bulan depan nggak bisa lagi. Bulan depan itu adalah bulan yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya kamu buat video di bulan 1, klaimnya di bulan 2. Oke? Bulan 2 kamu nggak klaim, yang bulan 1 hangus nih, nggak ada lagi. Kamu bulan ketiga udah klaim yang bulan kedua ya. Jadi jangan sampai ketinggalan atau kelupaan. Jadi setiap sebelum tanggal 25 harus ngeklaim. Oke, jadi YouTuber itu diajarin untuk tepat waktu, konsisten. Ya, itu memang syarat pertama ya jadi YouTuber. Nah, yang keempat, seperti yang bilang saya tadi, bonusnya itu tidak akan pernah sama ya. Setiap bulannya tergantung performanya daripada video Anda. Oke. Yang kelima, kamu harus memiliki aksen, terus harus diterima sebagai kriteria short video. Oke, itu ya syaratnya ada 5. Yang pertama, kamu harus sudah diterima. Yang kedua, dia harus membayar. Penghitungan bonus Anda itu di tanggal 8 sampai 10. Yang ketiga, bonus Anda kamu harus klaim di setiap sebelum tanggal 25. Yang keempat, kamu harus memiliki adsense dan juga diterima sebagai kriteria short video. Oke, jadi itu kabar gembira bagi pada pemula YouTuber. Ya, jadi kita sambung lagi yang tadi sebelumnya. Cara membuat video supaya rame ataupun cara membuat video itu mentayangkan video, usahakanlah buat video Anda itu berjadwal sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya seminggu 2 kali, seminggu sekali, seminggu 3 kali. Terus waktunya juga harus sama. Misalnya kamu senangnya di jam berapa? Jam 9, jam 10, jam 11, terserah deh. Pokoknya setiap penguploadan harus sama jamnya. Nah, kalau saya sih penguploadan video itu biasanya kan di malam hari atau dini hari jam-jam 1 atau jam 2. Terus ada juga yang sukanya di jam-jam siang jam 11 dan jam 10. Ya terserah ya. Tapi jangan lupa kalau kamu harus memiliki cara pembuatan CEO-nya ya. Jadi supaya channel Anda itu bisa direkomendasikan sama YouTube di berandanya YouTube. Kalau video Anda bagus, thumbnail Anda bagus, judul Anda bagus, description Anda bagus, terus tag-nya itu juga berkesinambungan, maka performa video Anda itu akan bagus ya. Ya biasalah kalau ada video pertama itu rame pengunjungnya, terus video kedua itu misalnya ada sedikit, ya biasa, itu udah hal biasa di YouTuber. Jadi YouTube itu memang seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai
kamu itu patah semangat, aduh susah ya cari 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Nah, ini punya kesempatan bagi teman-teman untuk buat short video ya. Jadi teman-teman, saya berbagi ilmu dengan apa yang saya tahu. Jadi saya juga nggak pernah di video saya dari pertama sampai sekarang itu nggak pernah meminta Anda untuk jangan lupa subscribe channel ini, terus tekan tombol merah, hidupkan loncengnya. Saya nggak pernah. Karena kenapa? Kalau saya selalu mengatakan begini, kalau video ini bermanfaat bagi Anda, ya, dengerin. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, kamu akan membagi video ini kepada teman-teman kamu yang lain yang mau maju, ya kan? Nggak perlu diingetin, kan gitu. Kalau kamu menganggap video ini berguna bagi Anda, kamu akan tetap stay di channel saya. Benar nggak? Ya kan? Jadi, sampai di sini untuk video saya buat hari ini. Nanti akan kita buat video berikutnya untuk bagaimana tentang YouTube lagi. Tetap tunggu aja. Tapi satu lagi yang saya harus ingatkan untuk para YouTuber pemula. Yang sering saya jumpain adalah YouTuber pemula memiliki egois yang tinggi. Egoisnya apa? Dia buat video, dia mau orang nonton videonya, tapi dia nggak mau nonton video orang. Nah, itu masuk lagi kembali ke peraturan YouTube atau yang dinamakan algoritma. Algoritma Anda akan turun kalau performa channel Anda tidak pernah menonton video orang lain. Dengerin tuh. Kalau kamu sering lihat nontonin video orang lain, otomatis YouTube akan tahu performaan di channel Anda. Ya, kamu nonton satu hari misalnya 4 jam, ya kan? Nah, setiap hari 4 jam, ya nanti YouTube akan merekomendasikan channel Anda ke orang lain, gitu loh. Dan dia akan memunculkan di berandanya orang lain channelmu. Kalau kamu egois, kamu buat video, kamu mau videomu ditonton, tapi kau nggak mau nonton orang punya, sorry, kayaknya channel kamu akan susah naiknya. Jangan taunya mengeluh, tapi coba dulu bercermin, kan gitu ya kan bahasa ininya ya. Jadi ingat ya, jangan egois ya YouTuber pemula. Kamu harus rajin nonton video orang lain supaya video Anda ditonton oleh orang lain juga. Oke. Jadi sampai di sini kita ketemu lagi di video berikutnya di channel Radio Jumpa Tengah yang slogannya adalah channel ini tidak penting bagi Anda. Karena yang terpenting tidak dipentingkan, makalah cari yang terpenting bagi Anda.